Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita kembali akan menanggapi bangkai. Setiap kali bangkai buka mulut, semua yang keluar baunya busuk, seperti pada video berikut. Dalam videonya, dia tipu mentah-mentah Ipung Atria, yang juga tidak kalah botolnya, oleh mulut omong kosong bangkai. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Kenapa kita nggak pusing? Karena memang ketika orang Islam disuruh membuktikan, maka kita bilang sama orang-orang Kristen itu, tidak ada satupun bukti Yesus disalib. Tidak ada bukti. Mana buktinya? Orang Islam mengatakan Yesus tidak disalib. Buktinya adalah tidak ada bukti bahwa Yesus. Orang Kristen tersudut. Sebetulnya itu aja. Dia bilang koinama, itu apa istilahnya, tidak qualified. Koinama itu apa? Logisnya, pemikiran logisnya terbalik. Logical fallacy dan sebagainya. Koinama itu apa? Tidak pernah ada orang yang bilang buktinya adalah tidak ada bukti. Loh, di pengadilan itu alibi itu adalah bukti bahwa tidak ada bukti. Alibi itu alibinya orang. Misalnya orang tertuduh, katanya orang punya lebih dari 2 bukti atau 2 bukti minimal. Kamu tertuduh, ternyata 2 bukti minimal itu tidak bisa dibuktikan, tidak ada bukti. Bebas dia. Betul. Orang-orang yang menertawakan saya bahkan sejak di Surabaya, waktu saya sama pendeta Esra Soru, sejak itu kata-kata saya itu nempel di otaknya orang Kristen. Iya. Pokoknya setiap saya tampil sama Hagia Sophia, mereka tulis di kolom komentar, ini nih orangnya yang bilang buktinya tidak ada bukti. Kenapa mereka selalu bilang itu? Karena itu menyiksa mereka. Itu bedanya Kainama sama yang lain. Sedikit tapi menyiksanya lama. Tersiksa orang Kristen sampai hari ini tersiksa. Kata-kata itu menyiksa mereka. Bukan cuma Pak Pendeta Esra Soru. Ya. Semua pendeta dan ahli teologi tersiksa kalau dengar kata-kata Kainama. Barusan bangkai sekali lagi mencoba membela diri atas kekalahan saat debat dengan Pendeta Esra Soru. Dia masih tetap membela diri dengan statement ngawurnya yang bahkan orang Islam sendiri malu dengan penampilan dia saat debat tersebut. Flashback. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi, ketika ada orang-orang yang bilang, memalukan Kainama, ya, itu menurut Anda. Kalau menurut gue sih asik-asik aja, ya kan? Yang penting saya sudah berdakwah, karena tujuan saya kemarin itu ada memberikan porsi yang lebih besar untuk dakwah. Dan pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, ayo tolong bedakan kita sama orang Kristen pemakan babi yuk. Yuk, beda yuk. Jangan mau sama yuk. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau begini bunyi klak kosong. Yuk jangan emosi. Ini pakai yuk. Yuk yang mau kan? Yuk yang mau aja ya. Yang nggak mau nggak apa-apa. Ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang masih bilang Ustadz K memalukan Islam, tidak bisa menjawab, dilibas, apa? Malam ini Ustadz K ajak yuk kita pakai otak yuk. Kita belajar yuk. Dasar pengetahuan yuk, ilmiah yuk. Mau? Ayo. Kali ini bangkai datang dengan bukti yang katanya bahwa Yesus tidak disalib. Tapi bukti yang di bawahnya justru menunjukkan kebotolan dia. Sudah? Ya. Joseph, 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 Arimatea, pakai H, Arimatea, spasi Britannica. Nanti yang ini baru kita klik. Sudah? Oke. Udah, klik. Saya cuma mau lihat tahun berapa beliau mati. Ada paling atas di paragraf 1. Tahun berapa tuh? Paragraf 1, tahun berapa? Ya. Tuh. Flourish. Iya. C, ya. Iya. 30 CE. Iya, artinya 30 Masehi. Oke? Kemudian Western First. Ini mau saya Nggak usah, kasih lihat aja. Kasih lihat aja. Flourish itu artinya wafat. Wafat tahun 30 Masehi, ada 2 tanggal yang berbeda itu. Kalau gereja barat bilang tanggal berapa? 14 atau berapa? Gereja timur beda lagi. Sudah ya? Oke. Ingetin ya. Santai Joseph Arimatea yang menurunkan mayat Yesus, mengapaninya, lalu memasukkan Yesus ke dalam kuburnya katanya, wafat tahun 30 Masehi. Udah. Barusan kita melihat bangkai menunjukkan yang katanya tahun meninggalnya Yosef dari Arimatea. Tadi dia katakan,
bahwa kata flourished C dalam paragraf tersebut artinya wafat. Ipung dan Pak Tua di samping karena botolnya mengiyakan saja apa yang dikatakan Bangke. Kalau kita tanya ChatGPT apa arti flourished C, ChatGPT mengatakan, flourished C adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berarti flourished sama dengan pernah hidup aktif berpengaruh dalam konteks sejarah atau biografi. C sama dengan singkatan dari circa sama dengan sekitar untuk tanggal yang tidak pasti. Jadi flourished C artinya adalah hidup atau aktif sekitar tahun. Contoh, flourished C 30 hidup di atau berpengaruh sekitar tahun 30 Masehi. Kalau kita lanjut tanya ChatGPT, apakah flourished C menunjukkan tahun matinya seseorang? ChatGPT menjawab, tidak. Flourished C tahun bukan berarti orang itu mati pada tahun itu. Sebaliknya, itu berarti orang tersebut aktif, terkenal, atau berpengaruh sekitar tahun itu, biasanya dalam hal pekerjaan, pelayanan, atau peran publiknya. Istilah ini sering dipakai ketika tanggal lahir dan wafatnya tidak diketahui secara pasti. Contoh, jika tertulis, Joseph of Arimathea flourished C 30 Masehi, itu artinya, Yusuf dari Arimatea dikenal aktif atau berperan penting sekitar tahun 30 Masehi, bukan bahwa ia wafat pada tahun itu. Jadi flourished lebih menekankan masa kejayaan atau kegiatan penting seseorang, bukan waktu kematiannya. Sekali lagi Bangke membotoli Ipung Atria. Kita lanjut. Jesus died sekarang. Oke. Iya, saya tidak tahu. When did Jesus die? When did Jesus die? Tanda tanya. Oh iya. Tanda tanya ya. Sudah ada belum nongol itu di atasnya? Iya, ini AI malah cerdas ya. Berapa? Tahu. Tahun berapa? AD 33. Hah? Tanggal 3. Orang yang menurun, Ini, tutup kasih lihat. saya spill ya. Ini wafat Yesus tanggal 3 April. Jam 3 sore tahun 33 Masehi. Oh, angka cantik ya. Iya, Dibuat gitu atau gimana? dibuat itu. Siapa yang bikin ya? Saya bius apa lagi? Iya. Tanggal 3 April jam 3 Tahun 33. tahun 33. Begini, satu saja poin ini, nggak usah yang lain-lain. Nanti nangis orang Kristen. Saya bikin. Orang Kristen sampai sekarang masih sakit hati sama Kainama. Yesus tidak disalib, buktinya mana Kainama? Tidak ada bukti. Dengan mendapatkan bukti wafatnya Yusuf yang katanya tahun 30 Masehi, lalu Bangke melakukan perbandingan dengan wafatnya Yesus. Dari ketidakcocokan kedua data ini, Bangke langsung ambil kesimpulan bahwa Yesus tidak disalib, padahal otak Bangke yang sungsang dan botol. Jelas-jelas dia tidak tahu artinya flourished C, dan karena kebotolan ini dia akhirnya jatuh pada kesimpulan yang sesat, dan Ipung Atria pun jadi korban kebotolan Bangke. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya Bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus
Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau begini bunyi klak 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 kosong.